Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Mugia. Ya, apa kabarnya nih hari ini Bu Aida? Alhamdulillah Bu Mugia. Kabar ulun baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, pengajarnya lancar ya Bu Aida ya? Alhamdulillah Bu. Menghadapi anak-anak juga lancar ya Bu ya. Oke, Bu Aida, ini kan saya akan melakukan, Bu Aida kan akan melakukan proses coaching nih. Jadi Bu Aida di sini saya nanti akan melakukan observasi terhadap kegiatan Bu Aida, yaitu proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Aida. Jadi saya akan menjadi supervisor lah namanya ya Bu Aida ya, dengan menggunakan rubrik penilaian nantinya. Nah, apakah nanti proses coaching yang dilakukan nanti sudah sesuaikah, dan apakah sudah menggunakan alur tirta kah nanti Bu Aida melakukan proses coachingnya? Kemudian nantinya proses coaching apakah sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot misalnya kan ya. Saya juga nantinya akan mengamati bagaimana coachee nantinya menanggapi pertanyaan dari Bu Aida. Nah, terus apakah nanti coachee itu menemukan potensi diri untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Jadi saya harap nanti ya Bu Aida ya, pas pelaksanaan Bu Aida menjalankan prinsip coaching. Jadi sebelumnya boleh ya saya bertanya ya Bu Aida ya? Ya Ibu boleh. Oke, terima kasih Bu Aida. Jadi dalam proses coaching nanti yang akan Ibu Aida lakukan, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan pada saat proses coaching bersama coaching nantinya Bu Aida? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran, menyimak, dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, jadi itu adalah seperti alurnya nanti ya, menggunakan alur tirta ya Bu ya. Dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi yang mana nih yang ingin lebih Ibu kembangkan? Yang ingin lebih saya kembangkan adalah menyimak dengan baik agar menciptakan pertanyaan yang berbobot. Baik, ya. Jadi sementara itu indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Aida itu apa Bu? Pengembangan yang ingin saya capai adalah saya ingin menjadi coacher, menemukan potensinya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan ya, dan bisa menemukan rencana aksi selanjutnya. Baik. Agar usaha dari pemecahan suatu permasalahan dapat diselesaikan. Oke, jadi Bu Aida pengen coach ini menemukan potensi dirinya ya, dan menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Bu Aida ya. Baik, terima kasih Bu Aida sudah menjawab pertanyaan saya. Semoga nanti coaching yang Ibu lakukan bersama coachee berjalan dengan lancar. Nanti setelah sesi coaching kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya, sharing, diskusi gitu ya Bu ya. Siap Bu. Oke, iya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Bu Aida, hari ini ada waktu nggak ya? Oh ya, ada waktu Pak. Ya, hari ini Pak ada waktu. Begini Bu, saya ini sebenarnya pengen di coaching sama Ibu ya. Kenapa? Karena ini tahun ajaran baru Bu. Saya dapat tugas nih dari pimpinan untuk mengajar di kelompok A, dan saya selama ini lebih 20 tahun tidak pernah lagi mengajar di kelompok A ini Bu. Nah, jadi gimana Bu? Oh ya, jadi ini Bapak dapat tugas ya dari pimpinan untuk mengajar di kelompok A. Ya gitu ya Pak? Oke, ya seperti itu Bu. Makanya saya minta di coaching ini supaya mudah-mudahan nanti bisa memberikan solusi ya yang saya hadapi sekarang Bu. Berarti tujuan pembicaraan kita pada hari ini ya Pak ya, Bapak ingin mencari solusi bagaimana cara mengajar di kelompok A ya Pak ya? Iya Bu, ya kenapa itu? Karena saya hampir 20 tahun ini tidak pernah lagi mengajar di kelompok A, dan saya lebih nyaman itu sudah mengajar di kelompok B karena sudah tumbuh rasa kemandirian anak-anak itu. Jadi selama 20 tahun ini Bapak cuma mengajar di kelompok B ya? Yang memang Pak ya, kelompok B itu memang
mudah ya Pak ya, karena anak-anak tadi kemandiriannya sudah muncul, sosial emosionalnya sudah stabil, juga mengerti topik-topik yang akan disampaikan ya Pak ya. Ya, betul sekali Bu. Menurut Pak Wahyu, bagaimana dengan pembelajaran di kelompok A seperti kemandiriannya, sosial emosionalnya, dan topik yang dibahas Pak? Lengkap tuh. Kalau menurut Yang mana saya- nih yang menurut? Kalau Iya. menurut Bapak, bagaimana dengan pembelajaran kelompok A seperti kemandiriannya, sosial emosionalnya, dan topik yang dibahas Pak? Begini Bu, jadi kalau menurut saya perlu belajar lagi dengan kelompok A ini tentang kemandirian, ya, emosionalnya. Kenapa? Karena yang itulah menjadi topik yang dibahas pada kelompok A ini Bu. Menurut Bapak, apa yang akan Bapak lakukan supaya anak-anak kelompok A lebih mandiri, sosial emosionalnya lebih stabil, dan dapat memahami topik atau bahan yang dibahas Pak? Mungkin yang bisa saya lakukan yaitu melakukan kebiasaan baik Bu, seperti meningkatkan kemandiriannya, terus emosionalnya, dan juga pemahaman topik yang akan dibahas kepada anak itu sendiri Bu. Terus pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan semuanya Pak? Yang akan saya lakukan adalah pembelajarannya seperti merencanakan pembelajaran kemandirian. Contohnya seperti apa? Seperti mereka disuruh untuk setelah makan mencuci piring sendiri, mencuci sepatu sendiri. Terus untuk sosial emosionalnya membimbing anak Bu, misalnya mengenali emosinya ketika anak itu bermain dengan teman sebayanya. Sedangkan dalam pemahaman topik yang dibahas dalam pembelajaran itu akan saya rencanakan topiknya adalah sesuai dengan pembelajaran anak usia 4 sampai dengan 5 tahun. Yang tentunya ini berbeda dengan pembelajaran kelompok B. Seperti itu. Pembelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan agar tujuan itu tercapai Pak? Terus seperti melakukan kebiasaan baik tadi, dan yang bisa meningkatkan kemandirian, sosial emosional, dan pemahaman topik yang akan dibahas Pak. Baik Bu, yang saya lakukan dalam pembelajaran ini sederhana ya, karena yang menuntut usianya 4 sampai 5 tahun, membiasakan yaitu melakukan atau mengerjakan dia bisa memakai sepatu sendiri, contohnya untuk kemandiriannya ya Bu ya. Terus 2, cuci tangan ketika sesudah melakukan aktivitas atau sebelum melakukan aktivitas. Terus kalau untuk mengenali emosi sosial anak, saya biasanya ketika anak bermain dengan teman-teman sebayanya, di situ kita sambil melakukan bimbingan ya, misalnya kalau ketika mereka melakukan kesalahan atau menjahili kawan, nah itu diberikan pengertian. Sedangkan untuk topik pembelajarannya Bu itu bersifat rutinitas sehingga anak-anak terbiasa dan menjadi kebiasaan yang baik seperti itu. Kira-kira kapan ya Pak akan dilakukan pembelajaran yang sederhana sesuai dengan usianya dalam hal kemandirian tadi, hal emosionalnya tadi, serta pemahaman topik yang dibahas ya Pak? Insya Allah Bu, kita akan laksanakan mulai minggu depan. Oh ya, depan ya Pak ya? Jadi Bu, minggu mungkin tanggal 29 Juni nanti. Dengan siapa saja ya Bapak berkolaborasi? Saya pastinya berkolaborasi dengan kawan-kawan ya. Mungkin saya bertanya lagi kepada kawan guru, kepada Ibu Heni yang sudah berpengalaman dalam mengajar di kelompok A. Dan juga saya akan bisa mencari referensi di buku maupun juga di internet Bu. Atau sedangkan untuk tips-tips agar kelompok A ini supaya tumbuh juga kemandirian, saya biasa memahami topik yang dibahas dan juga akan berkolaborasi dengan orang tua siswa itu sendiri. Wah, Bapak sudah menemukan
teman ya yang akan diajak untuk berkolaborasi seperti Ibu Hedi tadi, terus kepala sekolah, orang tua ya Pak ya. Apa yang bisa mendukung Bapak untuk mencapai kemandirian dalam hal sosial emosional, pemahaman topik yang dibahas? Yang mendukung saya itu karena ini sudah tertuang dalam KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi itu sudah dimuat di dalam situ karena ini ada sebagai capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kelompok A, sehingga bagi saya dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oh iya ya. Lantas dukungan apalagi dari siapa saja yang Bapak perlukan ya? Ya, kalau dukungan saya minta pasti dengan orang-orang terdekat dulu ya, contohnya rekan-rekan sejawat yang sudah pengalaman mengajar di kelompok A. Itu kenapa saya lakukan, karena sebagai teman sharing tukar pikiran, pengalaman, dan juga saya minta masukan kepada kepala sekolah, orang tua, wali murid agar dapat bekerja sama dalam kemandirian si anak itu supaya tumbuh kemandirian anak dan juga sosial emosionalnya. Kapan Bapak akan bertemu lagi dengan saya untuk berbagi cerita tentang perkembangan mengenai kemandirian sosial, emosional, pemahaman topik yang dibahas oleh anak kelompok A yang diampu? Nanti bisa kita jadwalkan lagi kan Bu ya? Oh, ya. Bisa Pak, nanti saya tunggu hasilnya ya Pak ya? Iya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu Iya, sudah membantu sama-sama. saya pada coaching pada hari ini. Sama-sama Pak. Baik Bu Aida, alhamdulillah ya sesi coachingnya sudah selesai ya Bu ya, berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah Bu. Iya, bagaimana nih perasaan Ibu setelah sesi coaching? Alhamdulillah Bu, perasaannya senang karena dari proses coaching tadi saya sudah menemukan solusi-solusi yang sudah saya hadapi. Oke. Jadi gimana tadi Bu? Pada saat sesi coaching, apa saja indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu dari coaching? Alhamdulillah Bu, ketika sesuai alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, menentukan rencana, aksi, mengidentifikasi masalah yang terkait, meminta tindak lanjut. Oke, itu dari hasil coaching hari ini ya bersama coach ya Bu ya. Oke. Nah, ketika saya mengobservasi Ibu tadi nih pada kegiatan sesi coaching tadi, jadi Bu Aida tuh sebenarnya sudah bagus sekali dalam melakukan proses coaching. Jadi ada alur tirtanya, ya kan? Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian pertanyaan yang Ibu suguhkan untuk coach itu sudah berbobot Bu. Jadi sehingga coach menemukan potensi dirinya Bu untuk menemukan solusi apa nih sebenarnya yang bisa dia apa namanya ya, solusi yang bisa dia jalankan buat permasalahan dia itu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih. Oke, jadi Bu, nah untuk selanjutnya nih kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Aida itu yang berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tuh apa Bu? Saya ingin lebih mendalami alur tirta, mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya benar sekali. Jadi alur tirta itu yang penting ya Bu ya, supaya kita tidak terjebak sebagai coach ya Bu ya, untuk tidak memberikan ide atau saran atau solusi buat coach, sementara coach kita kan punya potensi dirinya ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Aida sudah meluangkan waktunya, sudah menjadi coach, dan saya sudah mengobservasi, saya sudah menjadi supervisor bagi kegiatan coaching Bu Aida. Ya, terima kasih Bu Aida. Terima kasih juga Bu. Ya.